kona udah sumbang. Si Buru Adi, si takona udah sumbang. Si Buru Adi naso gambar naso haseaon. Ai huripu do parhunian HP pargadongan. Ai huripu do parsaulian HP hamagoan. Kenapa kau mendatangiku? Dalam salah satu mimpinya, ia bertanya sambil mencelupkan kakinya ke dalam air. Ia dan si Boru Pareme sedang duduk dengan kaki berjuntai di atas batu karang di tepi Danau Toba. Karena aku pun sepertinya seorang perempuan bernasib pahit selalu mendatangi mimpi-mimpi. Tapi kenapa kau selalu membuatku menangis? Padahal di saat terang aku bisa menelan tangisku dan berjalan tegak. Kenapa kau telan tangisnya? Si Boru Pareme menatapnya dengan bola mata yang gelap. Pertanyaan aneh. Tentu saja harus kutelan tangisku. Tangisan membuatku lemah. Aku tak ingin kalah melawan kepedihan. Bila aku kalah, siapa yang membesarkan Binsar? Siapa yang mendidiknya menjadi lelaki-laki tangguh dan bertanggung jawab, tidak seperti bapaknya? Si Boru Pareme tertawa pelan. Suaranya seperti kericit burung di tepi sawah. Lalu, kau pikir kau bisa menang melawan kepedihan dengan menelan tangismu? Tak sadarkah kau, Boru, bahwa selamanya kepedihan mengangkangimu? Saat kau lahir, darah ibumu tercurah ke tanah. Maut dan hidup berjalan berdampingan. Ketika kau akil balik, darahmu tercurah ke tanah, mempersiapkan jalan bagi para lelaki untuk memperkenalkanmu pada dunia. Sampai tubuhmu kembali ke tanah, darahmu terus tercurah, baik sebagai asin peluh saat kau mengombak di ladang kehidupan, maupun sebagai manis susu bagi segalanya. Kenapa kau begitu pahit? Biarlah darah terus tercurah. Saat si Binsar besar nanti, dia yang akan membelaku di hadapan dunia. Kembali terdengar sericit burung sawah dari bibir titis si Boru Pareme. Tahukah kau, Boru? Aku pun berpikir begitu saat membesarkan Seletu. Kupikir hidup berubah manis
saat ia beranjak dewasa, ia akan menjadi batu karang tempatku bersandar dan membelaku melawan badai. Tapi ternyata hidup memang keras bagi perempuan. Mengapa begitu? Si Boru Pareme tidak menjawab. Ia menengadahkan kepalanya dan mulai melantunkan ratapan kepedihan. Maka dimulailah malam-malam penuh andung-andung si Boru Pareme. Malam-malamnya penuh dengan bersimbah keringat dingin dan air mata. Karena tak ingin si Binsar terbangun, ia mulai memutarkan musik klasik sepanjang malam. Ia berharap musik itu akan menenggelamkan suara ratapan yang keluar dari bibir tipis perempuan berwajah kayu dalam mimpi. Tapi tidak. Malam ini, esok malamnya lagi dan lagi. Ratapan itu terus menghantui mimpinya. Suatu malam ia tak tahan lagi. Ia menutupi kupingnya dan meringkukkan tubuhnya, berusaha menyembunyikan telinganya dengan sia-sia, lalu berteriak, hentikan, aku tak ingin mendengarnya lagi, hentikan, aku ingin mati. Si Boru Pareme menolehkan kepalanya yang kusut masai. Rambut panjangnya bergerai lembab oleh tangisan. Mata bulatnya sembab oleh ratapan berkepanjangan. Kenapa kau ingin mati? Bukankah kau bilang kau perempuan kuat yang takkan kalah melawan kepedihan? Maka meledaklah tangisnya. Ia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia berguliran di tanah hingga sekujur wajah dan tubuhnya berlumuran debu. Karena aku hanya ingin hidup meminimalku, memangkuku, membelaiku. Aku hanya ingin hidup mencintaiku sekali saja, sekali. Jemari dingin si Boru Pareme yang seperti es menyentuh kepalanya yang membara. Terasa ada sejuk yang menyusup ke balik kulit kepalanya, masuk ke pembuluh darah dan menyelusuri seluruh tubuhnya. Bersama dengan aliran sejuk itu, tampak olehnya kehidupan si Boru Pareme saat si Lotong beranjak dewasa. Lama-kelamaan, sejuk itu berubah menjadi kebekuan yang tajam menghujam darahnya. Ia terpaku oleh kepedihan yang menjadi sembilu di matanya, di hatinya, di otaknya, di jiwanya. Sebab terlihat olehnya pengorbanan si Boru Pareme demi membahagiakan anaknya. Pengorbanan yang membuat ia tersadar. Mati adalah kelegaan bagi perempuan seperti dirinya dan si Boru Pareme. Kini kau tahu, Boru, bahwa selamanya hidup berpihak pada anak manusia. Dan bahwa kita, perempuan, selamanya menjadi pemanggul tandok yang berisi kepedihan dunia, termasuk kepedihan kita sendiri.